di sini ada Bu Vivi ya, Bu Vivi dari Jakarta. Beliau termasuk salah satu yang kalau informasi yang saya terima adalah termasuk yang sudah cukup lama belajar holistik. Benar nggak Bu Vivi ya? Lama sih. Oh, lama sih ya. Cuma bagian penonton dulu. Berarti karena memang seperti diketahui bahwa untuk pasca belajar holistik memang ada bermacam-macam. Ada yang terjun di terapi, ada mungkin sebagai supporting dan atau mungkin yang lainnya memang tetap biasanya mereka ada ketertarikan dengan holistik. Kalau untuk Bu Vivi sendiri terkait dengan awal belajar holistik itu mungkin bisa disampaikan atau di sharing-sharing dengan teman-teman sahabat-sahabat holistik sekalian. Monggo silakan Ibu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya kenal holistik itu 2017 ya kalau nggak salah. Karena jadi pasien. Oh, awalnya sebagai pasien ya, Ibu ya? Pasien waktu itu di Pajirata ya. Tulang belakang, masalah tulang belakang. Sampai ada pelatihan Pak Puji, disaranin. Karena mungkin saya banyak nanya ke Pak Tata. Penyebab saya tuh sakit, SMA sering sakit. Cuma nggak tahu CT scan nggak ada, ya nggak ada apa-apa lah secara medis. Cuma kok pingsan melulu, badan gede gitu kan. Tapi kok ambruk gitu. Nah saya ikut kelas Pak Puji, saya nggak tahu sama sekali holistik itu apa. Terus ini tuh apa ya? Pengobatan. Mungkin Allah kabulin doa saya ketika saya TK, pengen jadi dokter gitu. Cuma otaknya nggak nyampe, biaya nggak ada gitu. Pas dengan sakit, Allah tunjukin ke situ. Tapi di jalan yang benar ya menurut saya, insya Allah. Jadi ketika belajar saya cuma duduk paling depan, cuma oh gitu. Sampai Pak Puji bilang, ngerti Bu? Enggak. Ohnya karena, sakitnya gue tuh ini gitu. Jawab, karena defisien gitu. Dari situ udah tahu defisien tapi nggak tahu artinya apa. Akhirnya dari situ pengen belajar lagi sampai ibu saya itu sakit diabetes ya udah lama dari 2009. 2017 kalau nggak salah, awal saya belajar itu 2017 atau 2018 gitu. Ibu saya harus operasi gangren karena luka. Karena salah makan. Sederhana ya, tapi efeknya luar biasa. Saat itu ya rujukannya tetap herbalnya Pak Puji. Karena saya yakinnya ke situ. Saya nggak seneng waktu ke rumah sakit, saya selalu nemenin ibu. Saya tanya ke dok, ibu saya kok bukan makin sembuh ya? Minum obat dari sehari 1, dalam jangka waktu 1 tahun itu sehari 2 Bu, sehari 3 Bu. Sampai akhirnya insulin. Dokternya nggak bisa jawab. Gitu. Insulin pun dari yang 10 unit, 15 unit, sampai akhirnya 25 unit sehari 3 kali. Dan itu saya sampai sekarang nggak pernah nyuntikin ibu saya. Karena saya nggak mau gitu. Saya ngerasa zolim banget sih gue gitu kan. Saya nggak pernah mau. Nah pas balik lagi nih tadi pas operasi itu ya. Itu lukanya itu sampai yang dalam di telapak kaki. Muat bola kasti ya, gede banget. Sekepelan bisa iya. Ya Bu ya, itu bisa. Karena ketika dibuka setelah selesai operasi harus dibersihin, itu saya yang nemenin kasa, nggak kelar. Buat tampon. Ya. Sampai kelihatan dalamnya tulangnya itu, Allahu Akbar. Kayak begini gitu. Pak Puji menganjurkan herbal Oshiba saat itu, yang ditanya juga nggak tahu itu apa, yaudah saya pakai, Bismillah, yakin. Itu cuma dibalur. Dokter bilang luka ini bisa itu pun nggak rapet katanya, nggak sempurna. Dalam paling cepat 6 bulan. Ternyata dalam waktu 4 bulan itu ketutup rapet. Nah, alhamdulillah. Dan ibu saya pun stabil. Ada herbal minum waktu itu apa ya? THE kalau nggak salah. Cuma itu aja. Kemudian setelah itu ada tetangga juga sama kasusnya gangren, cuma herbalnya beda. Di situ saya mikir juga, kok beda ya? Gitu. Sampai sini bisa nggak dikasih sama? Nggak bisa Bu, saya juga nggak bisa jawab karena nggak tahu, gitu kan.
nggak bisa Bu, pokoknya ini pakainya. Waktu itu dikasih Absori. Ibu 4 bulan udah rapet, lukanya udah stabil, dan dari situ mulai penasaran pengen tahu, berharap karena bapak saya udah meninggal ya. Di awal belajar saya pun nangis, karena kenapa nggak belajar dari dulu ya gitu. Ya qadarullah sih, karena bapak saya meninggal stroke serangan ke-13. Masya Allah. Ya. 13. Jadi kan bapak gue kan giroh banget gitu. Mungkin nggak ya kalau gue belajar dulu itu bapak gue masih ada gitu. Tapi jadi ngelawan takdir ya. Ya udah berarti sekarang alhamdulillah Pak Haji Tatang ngingetin. Ya nggak bisa gitu, Pi. Berarti sekarang kamu lebih gitu buat Allah punya maksud nganterin kamu sampai di sini gitu. Allah punya maksud, berarti Allah punya tujuan yang lebih dari sekedar ngejaga bapak kamu. Ya udah dari situ mulai gelutin. Awalnya paling seneng emang ngurut ya, ngurut, nggak mikir untuk diagnosanya karena nggak paham, nggak ngerti juga. Taunya panas dingin gitu, lidah merah panas, lidah pucet dingin gitu, nggak tahu dinginnya kenapa, jawabnya begitu aja. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya ada di sini menjadi bagian dari orang-orang yang menurut saya benar-benar Allah pilihin ya. Ini termasuk paru yang lemah apa gimana ya? Boleh nangis nggak? Silakan. Iya. Ibu saya itu, saya nggak deket sama ibu saya, tapi saya berharap bisa ngejaga beliau. Dengan saya belajar ini, sampai ibu saya pun percaya. Dia tuh bisa tanyain Pak Puji, Pi, gue makan harus minum apa gitu. Karena selama ini nggak pernah percaya sama saya ya. Sampai akhirnya beliau nangis dulu ya. Dan mau silakan. Ketika saya bilang, maaf mau pelatihan ke Purwokerto, Pak Puji ya, ya udah ntar anak-anak di sini gitu. Ya alhamdulillah walaupun kesini juga tahu pulang pinter apa nggak tahu ya. Pokoknya belajar gitu. Itu aja sih harapannya. Sampai ke pengalaman bukan ibu saya. Intinya di keluarga karena paling berat itu buat saya dakwah di keluarga ya. Ini saya niatnya untuk ngebenahin keluarga saya. Tapi paling berat ternyata di situ. Nggak percaya gitu. Apaan sih makan buah nggak boleh gitu. 4 sehat 5 sempurna itu kan ada buahnya gitu, susu sapi kayak gitu-gitu. Ya pokoknya nggak boleh. Sampai saya ngeliat perjalanan penyakit encing saya yang waktu itu saya belajar di modul 2 tentang perjalanan penyakit. Memang benar nyampe di situ dan nggak lama beliau meninggal. Encing tahu ya encing ya? Bukan, Bibi. Oh, iya. Adiknya ibu dan dia nganggap saya itu anak gitu. Saya tahu ketika itu Pak Puji bilang nggak perlu nunggu waktu lama. Ini percepatan gitu, dan benar meninggal dalam hitungan hari. Di situ pun saya ya Allah, gue masih nggak berani buat ngucap gitu karena keterbatasan ilmu yang saya pahami saat itu ya. Jadi punya tekad gue harus pinter gitu. Cuma ya nggak pinter-pinter juga sih sampai sekarang. Ya. Kemudian abang saya di Jogja juga ngedrop. Waktu itu korbannya infus water ya menurut saya, karena abang saya itu pengkonsumsi infus water itu setiap hari bertahun-tahun. Dari mulai saya belajar ini, saya kenal ini, dari saya belum kenal ini sampai saya kenal dia minumnya itu. Tadinya dia lidahnya merah karena dia sering donor darah. Sampai akhirnya ngedrop. Terus anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebih itu, sampai takut mati gitu, sampai yang kepikiran begitu. Itu saya kirimin herbal, lu nggak usah mikirin bayar, ini gue kirimin, minum. Itu jangka waktunya 6 bulan lebih baru diminum itu herbal. Karena nggak percaya, apaan sih gue harus makan banyak buah biar gue tuh seger gitu. Dia ada kolesterol, gue nggak boleh makan daging merah. Bodoh amat, kataku gitu. Gue ada kolesterol, gue ada darah tinggi, bodo amat. Gue gak peduli nama penyakit lo. Saat itu udah mulai paham dikit banget ya tentang tidak holistik itu, gak peduli nama penyakit ternyata kan.
yang saya pahamin. Maaf ya kalau salah. Jadi setelah itu baru percaya. Sekarang lu makan daging, herbal itu lu minum gitu. Dalam waktu seminggu lidahnya langsung berubah. Sampai yang tiap bangun tidur saya lihat kiriman foto dia, bukan foto dia lagi ngapa-ngapain, foto lidah. Lidah gue berubah, lidah gue berubah. Ya, alhamdulillah. Kirimin gue lagi nih herbalnya baru begitu. Dan sekarang pun masih ya alhamdulillah mulai, mungkin dari situ maksud yang dimaksud Pak Puji untuk mengedukasi ya dakwahnya kita di sini gitu. Saya terutama, karena dulu pikiran saya dakwah itu ya cuman ngajarin agama aja, sementara saya nggak punya bekal yang banyak seperti yang lainnya gitu. Oh ternyata di sini juga memang ladang dakwah yang Allah tunjukin. Karena background saya bukan orang kesehatan, jauh. Saya orang yang nyasar, orang yang tersesat. Itu aja sih, sesat. Karena kuliah tata busana, berhenti karena alasan bapak sakit gitu, takut makan biaya, berhenti. Ya udah gue kuliah D1 PGTK deh. Pas iya masa nggak kelar juga D1 kan gitu. Kelar pikir nggak buat ngajar karena anak-anak gitu kan. Tapi malah qadarullahnya saya ngajar di TK yang besar, Al Azhar. Iya, bapak saya alhamdulillah waktu itu sempat bapak bilang, ini yang bapak mau, bapak bangga. Mungkin itu saya juga karena doanya bapak saya gitu, dari kecil jadi ustazah ya Pi, nggak mau jadi guru ya Pi, nggak mau, gajinya kecil tapi nggak kaya gitu. Tapi ternyata saya ngajar pertama kali di Al Azhar 2005 waktu itu di Jogja. Alhamdulillah itu bapak saya udah stroke ya, jadi dia rela-relain ngelihat. Waktu itu juga kepilih buat lomba se-Indonesia guru Al Azhar ya. Bapak saya dengan pincang-pincangnya dia naik busway buat ngelihat anaknya lomba gitu. Ya Allah. Dan sekarang jadi tukang urut. Oke, ya Allah. Saya bersyukur banget sama Pak Haji Tata. Saya mengucapkan banget banyak-banyak terima kasih ke beliau karena sudah mengenalkan saya ke Pak Puji, ke keluarga besarnya. Di terapis-terapis yang buat saya itu luar biasa. Saya punya keluarga di sini yang bisa nguatin saya. Itu aja. Kalau untuk ini Bu V, terkait dengan mungkin apa sebenarnya harapan besar, apa big dream-nya ketika nanti kedepannya belajar holistik, harapannya apakah tetap kan berarti kan edukasi tetap jalan itu ya, berarti untuk konsultasi mungkin habis ke lingkungan sekitar juga jalan juga, tapi mungkin ada satu poin yang bisa sahabat holistik sekalian bisa ibaratnya ikut termotivasi lah itu. Nah itu tadi harapan saya pengennya ya kayak tadi harapan yang tadi saya ceritain itu ya, ibu saya yang tadinya masa sih gue nggak boleh makan ini, masa nggak boleh makan ini, merubah mindset ya. Saya sendiri pun ngalamin gitu, nggak bisa hamil lagi nih karena sesar udah 3 kali gitu kan. Lah emang lu Tuhan gitu. Sampai ketika saya berhadapan dokter kandungan, belum lama ya karena sebelumnya saya pendarahan. Nah itu juga jadi belajar di situ. Si dokter kandungan ini perempuan bisa bilang saya, wah ibu nggak boleh hamil lagi bu, nanti ibu mati loh. Gitu. Lah saya nggak hamil aja juga mati bu. Sampai saya gituin. Sampai, wah ibu ini masalahnya udah disesar 3 kali, resiko apapun ada resikonya bu. Saya gituin sampai, yaudah dok prinsip saya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal dokternya juga pakai kerudung ya. Gitu. Dokternya cuma diem, bidan yang dampingin ketawa. Gitu. Karena setelah itu, ya itu mau merubah mindset yang semuanya yang kayak diabetes itu minum obat seumur hidup. Yeah. Hipertensi pun begitu. Gitu. Orang stroke itu nggak bisa sembuh. Itu aja pengennya. Dan bapak saya itu dari dulu pengen banget di kampung beliau tuh di Cabang Bungin ya, pengen punya klinik, pengen punya madrasah, pengen punya yang intinya itu adalah sosial. Kalau saya dari ngebaca dari apa yang keinginan bapak almarhum bapak saya, karena saya diharapkan jadi guru dan kesampaian. Adik saya tenaga kesehatan bidan dan adik saya yang bungsu guru agama. Di sana saya harapannya pengen lebih luas lagi ya, karena di kampung itu walaupun kehidupannya masih seperti zaman dulu ya, masih aktif ke sawah,
Tapi mungkin karena makanannya yang pola makan yang salah, banyak yang ngedrop di sana gitu. Jadi pengennya tuh bisa ngeluas lagi dengan ngerubah mindset itu, bisa lebih apa ya, bisa menguasai pengobatan intinya buat kesehatan umat Islam. Kita kan mayoritas ya, tapi kok pada tumbang gitu, termasuk saya. Itu aja. Iya. Jadi memang banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Sebenarnya itu sebenarnya bisa langsung dalam artian bisa sebenarnya bisa diambil langsung kesimpulan loh. Saya minum obat sebegitu lama, tapi kok tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Sebenarnya itu yang harusnya dikoreksi ya. Sebenarnya ada keinginan atau ada kayak semacam keberanian untuk mengkoreksi bahwa ini sebenarnya belum pas, belum benar apa. Ketika pas kan harusnya insya Allah kan ada perbaikan, ada kesembuhan. Tapi ketika tidak ada perubahan kok itu diteruskan sampai berarti ada yang salah, dan di situ yang pastinya edukasi juga harus menyentuh ke sana gitu ya. Kalau untuk ini aktivitas untuk saat ini berarti ngajar masih ya Bu Vivi ya? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Karena waktu itu di ngobrol sama suami, fokus 1 gitu. Ini gelas, ada 10, ngisinya setetes. Jadi kan nggak mungkin penuh semua gitu. Jadi coba fokus 1, isi penuh gitu. Mau ngambil apa? Akhirnya saya istikharah, ya mau ngambil ini. Jadi. Ya udah, tapi modalin ya. Ya, gitu. Iya, siap. Ini sekolah lagi loh gitu. Karena harus belajar, terus harus keluar gitu kan mobile. Iya, bismillah. Kalau memang niatnya untuk bukan cuma buat diri sendiri gitu ya. Awalnya nggak ada niat buat nyari duit gitu, enggak. Karena lebih ke tadi ya itu ya. Efeknya tuh ke anak-anak. Karena anak-anak benar-benar nyontoh kan kita. Ketika saya, Bun itu ada yang ini. Udah sana Bun, nerapi. Sekarang saya home care. Oh. Iya. Dia tahu kalau saya pulang ngurut, pasti saya bawa sesuatu gitu. Jadi sana Bun ngurut gitu. Sana Bun ngurut. Iya gitu. Ternyata UUD ujung-ujungnya duit gitu ya. Iya, anak saya pun alhamdulillah yang pertama sudah berani buat bekam. Senang mainan darah dia. Ngurut. Sampai dia paham. Bun lihat lidah aku. Ini merah ya Bun, gitu. Ini merah ya Bun. Terus, berarti aku boleh minum es ya? Gitu. Dia nyari aman gitu. Mancing. Iya, udah paham. Gitu. Yang si bungsu pun yang saat ini bungsu ya, mudah-mudahan ada lagi. Amin. Karena saya tiga-tiganya cewek. Jadi yang ketiga ini pun sama, ketika dia mules, musim dingin gini, dia langsung ambil moksa sama minyak susut perut. Bun, moksain, urutin. Gitu, dia sadar kebutuhannya gitu. Bun, kerokin. Itu. Sampai terakhir kemarin dia tipes. Bekam. Tapi aku nangis ya. Ya udah nangis. 1 aja ya. Iya. 1. Katanya 1, ya 1 deh, tapi 3 titik. Tapi dia nggak berontak gitu, dia tahu, dia ngerasain emang sakit ya karena sensasi jarumnya kan. Tapi dia nggak berontak gitu, dia sampai yang bisa seperti itu. Gitu. Iya. Itu aja sih. Alhamdulillah. Banyak informasi sharing yang pastinya manfaat insya Allah ya, dan itu emang berarti kuat di keluarga dulu ya. Iya, keluarga dengan melihat mungkin aktivitas orang tua, akhirnya anak juga ikut termotivasi, ikut dengan sendirinya, dengan sukarela ya, dengan sukarela menawarkan diri gitu kan. Pak Puji selalu bilang, siapkan generasi. Kalau nunggu anak gede, kalau dia mau, kalau nggak mau gimana gitu. Jadi saya sharingnya dari mulai kecil ini. Kecil ya. Gitu. Iya. Berarti alhamdulillah. Satu tujuan edukasinya berarti kan OTW tinggal yang lebih luas lagi gitu kan itu. Insya Allah. Ya.